Saya berharap sekali kepada kawan-kawan PAI ya. Yang pertama yang sudah bersertifikasi, tentu saya berharap kawan-kawan berinovasi secara terus-menerus, berkreasi secara terus-menerus, mengembangkan kompetensi diri secara terus-menerus, tidak berhenti di dalam berinovasi untuk lebih bermanfaat kepada anak didik kita. Bagaimana menciptakan anak didik itu yang berakhlakul karimah. Jadi prestasi tertinggi seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan berakhlakul karimah. Ya, betul. Ya, tidak hanya prestasi tingkat kabupaten yang bersertifikat, provinsi, nasional, bahkan internasional. Tidak hanya itu. Tapi bagi saya adalah prestasi tertinggi adalah bagaimana mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Karena itu yang nanti akan dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Kita berjumpa kembali dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Iko Sofa. Tentunya dengan isu yang hangat dan aktual. Sobat Ramah, beberapa waktu lalu telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan profesi guru bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam atau PAI. Bagaimana pelaksanaannya seleksi PPG ini di Kabupaten Rembang? Kita akan berbincang lebih jauh dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Rembang dan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenak Rembang. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Rembang, yaitu Bapak Sumardi. Assalamualaikum Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana Pak, sibuk sekali ya? Alhamdulillah. Ya. Pak Mardi, dengar-dengar ada sekitar 180 guru madrasah ya yang ikut dalam peserta calon pendidikan profesi guru untuk batch 1 ya, untuk tahap 1 ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, 180 guru ini dari madrasah mana saja Pak? Ya, dari mulai RA, MI, MTS, Aliyah. Oh, dari RA sampai MA ya? Iya. Semua jenjang ada ya Pak ya? Iya. Bisa disebutkan Pak timeline-nya dari awal sampai nanti tahap pengumuman Pak seperti apa Pak? Oh gitu ya, baik. Jadi mulai tanggal 31 Januari 2025 itu pengumuman. Pengumuman ya Pak ya? Ya, pengumuman untuk disiarkan ke media-media sosial atau media-media yang lain. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari itu calon peserta melengkapi berapa yang harus dilengkapi. Kemudian 1 sampai tanggal 10 Februari itu admin kabupaten melakukan verifikasi dan validasi, tentu ya verbal istilahnya Bu ya, dari kabupaten sampai ke Kanwil. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 6 Februari ya pengolahan data, Kanwil ya pengolahan data, tentu calon peserta ke LPTK. Ya. Tanggal 17 Februari yang kemarin, hari Senin ya, itu pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, ini dari 190 kira-kira yang berapa Pak yang lolos seleksi admin Pak? Ya, kemarin semuanya sih. Ya, semuanya lolos Alhamdulillah. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 28 Februari calon peserta PPG itu lapor di atau ke LPTK gitu, Mbak. Kemudian 1 sampai 2 Maret mulai pelaksanaan PPG dalam angkatan 1 begitu. Ya. Pak Mardi, kalau semoga 160 guru tersebut nanti akan lancar ya Pak ya, sampai tahap amin. pengumuman nanti sampai lolos menjadi calon peserta PPG ya Pak ya. Kemudian untuk batch 2 kira-kira dimulai kapan Pak? Yang bagi guru yang tidak bisa mengikuti tahap 1
Nanti Akan kita tentu menunggu menunggu informasi yang akurat. Ya, nanti setelah informasi yang akurat dari pimpinan, dalam hal ini dari pusat. Dirjen Pendidikan. Ya, itu kemudian ini batch 1 dulu gitu. Selesai nanti batch 2 bagi yang belum. Ya. Kalau berbicara mengenai kebutuhan guru madrasah ya Pak ya, sudah bersertifikasi. Sebenarnya kalau angka 160 madrasah ini sudah cukup belum Pak? Oh belum, masih kurang dong. Kalau jumlah madrasah di Rembang ada berapa Pak? Jumlah madrasah di Rembang total RAMIM Tes Aliyah itu 185. 185 madrasah atau satuan pendidikan. Ya. Jadi kalau 180 guru berarti rata-rata satu orang satu kan kurang banget dong. Maka saya harapkan pemangku kebijakan untuk menambah di batch 2 nanti semakin banyak sesuai harapan kawan-kawan kita guru di madrasah. Tuh. Sampai berapa tahap Pak nanti penerimaan peserta PPG ini Pak? Ya, saya harapkan ya sampai bertahap karena tahap 1, batch 1, batch 2, batch 3 begitu sehingga nanti harapannya 625.481 guru ini sudah mengikuti PPG. Harapan kami kan itu. Ya Pak. Dengan adanya PPG ini ya Pak ya, harapan Bapak terutama bagi pihak yang mewakili Kementerian Agama, harapan terhadap pendidikan di Kabupaten Rembang seperti apa Pak? Ya tentu dari fungsi-fungsi PPG ya, tujuan PPG itu kan diantaranya kan yang pertama ya meningkatkan kualitas guru ya, meningkatkan kualitas guru ini. Terkait kualitas guru itu dengan PPG itu di dalamnya ada beberapa kompetensi, diantaranya pedagogik, profesional, kemudian sosial dan kepribadian. Ini kemudian yang kedua ya memenuhi kualifikasi sertifikasi itu sehingga guru yang standar itu yang apa ya, yang profesional seperti tadi gitu. Tentu yang ketiga dengan PPG tadi harapan kita bersama meningkatkan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan kompetensi guru kan bisa meningkatkan mutu pendidikan sehingga yang diharapkan kualitas pembelajaran itu semakin lama semakin meningkat dan dampaknya adalah ke kualitas siswa atau kualitas lulusan siswa begitu. Ya tentu dengan tujuan PPG itu adalah diantaranya juga meningkatkan kesejahteraan guru karena dengan PPG itu harapannya bahwa kesejahteraan guru itu nanti meningkat karena setelah PPG ada kompensasi yaitu bisaroh atau gaji yang sesuai standarisasi begitu. Kemudian dengan PPG tadi yang kita harapkan guru bisa update dan up to date dengan kondisi perubahan kurikulum, yaitu artinya apa? Menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum. Maka dengan PPG tadi karena di sana ada beberapa treatment terkait dengan kualitas, terkait dengan bagaimana guru bisa lebih baik kompetensinya termasuk nanti ada inovasi-inovasi guru ya itu, maka tentu penyesuaian kurikulum ini diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terkait perubahan kurikulum yang saat ini trennya kurikulum kan dari yang kita tahu bersama dari KBK yang 2005 itu dan sampai kemarin kurikulum merdeka, sebelum kurikulum merdeka kurikulum 13, kemudian ini ada wacana ya proses pembelajarannya ada deep learning begitu lah. Kalau guru itu tidak menyesuaikan ini gitu. Ketinggalan ya Pak ya. Iya, harus tentu dengan semangat gitu. Kalau evaluasi dari PPG yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan seperti apa Pak hasil dari sertifikasi PPG? Alhamdulillah ya, guru yang sudah bersertifikasi itu trennya ada positif. Ya, tren positif bahwa setidaknya dia mempunyai
pengalaman ya setelah dididik di LPTK, baik pengalaman akademik maupun non akademik, misalkan dengan strategi pembelajarannya ya, dia dengan strategi belajarnya dia bisa memilih dan memilah mana yang tepat dan cocok di kelas mana dia melaksanakan proses pembelajaran. Tidak semua strategi itu dilaksanakan di semua kelas secara masif. Ada kelas-kelas tertentu pendekatannya mungkin ya berbeda, yang cocok dengan contextual teaching and learning, mungkin dengan jigsaw, atau dengan yang tadi trennya ini deep learning. Itu misalkan di situ kan ada main learning, ada joy learning gitu, dan seterusnya gitu, Pak. Baik, Sobat Ramah, demikian penjelasan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah mengenai seleksi pendaftaran calon peserta PPG bagi guru madrasah. Kita akan bersambung tentang bagaimana pelaksanaan seleksi peserta PPG untuk guru pendidikan agama Islam bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Abdul Aziz. Sobat Ramah, kita sudah mengulik informasi tentang PPG bagi guru madrasah. Sekarang kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan PPG untuk guru pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sudah hadir bersama saya Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenak Rembang, beliau Bapak Abdul Aziz. Sehat Pak Aziz? Alhamdulillah. Sehat selalu. Masih sibuk ya Pak ya, ngurus PPG ya Pak ya? Masih intens dan fokus tentu mendampingi kawan-kawanku sampai sukses seluruhnya tentunya. Kemarin ada angka sekitar 300-an ya Pak ya, guru PHI yang ikut dalam seleksi calon peserta PPG untuk tahap 1 ya Pak ya? Ya, ada 313 yang sudah diperval oleh provinsi, oleh wilayah. Tahapannya sekarang sudah sampai mana Pak? Untuk tahap pertama ini kita melaksanakan yang PIT 1 dulu. Tahap 1 ya? Ya, tahap 1. Insya Allah di tahun 2025 ini nanti pelaksananya akan ada 5 PIT. Nah, ini kemarin pengajuan bersama dengan Dinas Pendidikan. Terakhir kemarin sudah disampaikan ke Kanwil melalui surat Dinas Pendidikan. Nah, terakhir kemarin memang suratnya dari Dirjen Pendis dikirim hari Jumat jam 11.39 kita terima, tetapi Dinas Pendidikan sudah tutup. Baru kemarin kita proses dan sudah kita ajukan sebanyak insya Allah 65 guru yang sudah diverpal itu kita ajukan untuk PIT 1. Tahap 1 ya? Ya. Jadi dari 313 guru sebanyak 65 guru masuk dalam jaringan tahap 1 ini. Ya. Baik. Sisanya insya Allah di P2, P3, P4 sama saja lah. Jadi tidak ada bedanya. Jadi saya berharap nanti kawan-kawan guru tetap tenang saja, jangan khawatir saya kok belum masuk di P1 begitu ya. Insya Allah sama saja P1, P2 maupun P3 sampai P5. Dan harapan kami nanti tidak sampai P5 lah. Sudah selesai ya? Selesai. Itu 313 guru itu sudah semuanya Pak, sudah semua ikut dari guru-guru yang tersisa di Rembang Pak. Apakah masih ada? Masih ada beberapa guru yang kemarin itu belum belum mendaftar juga ada. Oh, ada juga ya? Ada yang belum mendaftar, ada yang memang sengaja tidak mendaftar karena memang sudah diterima P3K di tenaga teknis dan sebagainya, sehingga mereka tidak mendaftar. Tetapi ini juga nanti akan tentu jadi PR kami turun ke bawah untuk mengedukasi kawan-kawan yang beberapa belum mendaftar. Itu bagaimana yang belum mendaftar Pak? Apakah bisa karena ikut? Insya Allah nanti tentu pemerintah akan membuka kembali lah. Tapi bukan tahun ini ya? Tahun ini bisa saja tahun ini. Kalau memang nanti itu dibuka kembali pendaftaran, itu nanti kan bertahap ya. Bertahap. Pengajuan tiap PIT juga bertahap ya. Jadi tahap pertama kemarin dengan Dinas Pendidikan kita ajukan, nanti di PIT 2 juga nanti akan kirim surat lagi. Nah, jadi termasuk by name-nya.
Nah, jadi seperti kemarin 65 itu juga sudah ada by name dari Bayanannya sudah ada kawan-kawan ya. guru yang Ya, sudah jadi diterpa. jangan khawatir ya untuk Iya, jadi teman-teman kawan-kawan yang nggak usah ya khawatir. bagi Insya Allah, teman-teman yang belum bisa insya ikut Allah tahap kita 1 fasilitasi akan semua. ikut ke tahap Iya, selanjutnya ya akan diperjuangkan ya Pak ya iya. tentunya Memang oleh target kami 2026, tetapi target utama kami 2025 ini selesai lah. selesai ya. Ya, selesai. Sehingga nanti kita tinggal Sudah nunggu beres ya Pak ya. regulasi-regulasi berikutnya. Karena kan tentu nanti ada yang pensiun, tentu nanti ada guru lagi Butuh baru. lagi. Iya. Tentu mereka juga nanti Ya. akan berproses Ya. kembali kan. Nah, dan itu yang Kalau nanti kita melihat- dampingi secara terus-menerus. Kalau melihat kebutuhan guru di Rembang ya Pak ya untuk guru PAI sebenarnya butuh berapa sih Pak? Apakah 300-an itu sudah cukup untuk memenuhi guru PAI di Rembang? Kalau guru PAI tentu kita berdasarkan sekolah dan sekolah yang ada di Sekolah dinas umum, pendidikan ya, di sekolah umum. Ada TK, Iya. ada SD, SD, SMP. SMP, SMA, dan SMK. Kalau data kami yang sudah masuk di siaga, itu ada sekitar 500 guru. 500 guru? Iya, ada Itu 500 belum guru. PPG? Ada yang 500 guru itu total ya, total yang masuk di siaga. Tentu ada juga yang belum masuk di siaga. Oh, ada juga. Ya, ada juga yang ya namanya kawan-kawan guru itu kan ya ono sing rada lambat ya, artinya kadang-kadang tidak aktif di siaganya, perlu dampingan. Contoh kemarin itu juga ada satu guru yang datang ke tempat kami, belum daftar, padahal dia sudah lama, gitu. Dan kami konfirmasi di ketua MGMP-nya juga sudah dikabari, tetapi juga seperti itu. Dan itu nanti akan jadi program kami untuk meningkatkan kualitas guru. Ya. Di beberapa kesempatan ketika KKG MGMP memang saya tekankan sekali kepada kawan-kawan guru untuk tidak tergantung pada orang lain. Jadi aplikasi siaga, emis, dapodik itu adalah kebutuhan mereka, bukan kebutuhan orang lain ya. Dan data itu adalah data mereka sendiri. Maka mereka sendiri yang harus mengerjakan, mereka sendiri yang harus update gitu. Setiap saat. Ya. Jadi tidak tergantung dengan admin. Ya. Apalagi di era digital seperti ini, semua guru harus mampu mengoperasikan komputer gitu, dan lain sebagainya. Tadi pertanyaannya belum jawab Pak. Apakah yang mana? 500 itu sudah cukup untuk memenuhi guru PAI yang ada di tadi kan saya jawab begini. Tadi itu yang masuk di siaga. Ya. Kemudian ada beberapa yang belum masuk di siaga. Hampir semua sekolah di Rembang ini ada KPI-nya. Ada guru PAI-nya. Ya, ada KPI. Ada yang 1, ada yang 2 di setiap sekolah. Ya. Kalau SD rata-rata 1 lah. 1 ya. SD. Meskipun ada beberapa yang 2 itu ya. Karena mendekati pensiun, yang 1 mendekati pensiun tapi sudah persiapan. Persiapan dikasih guru, sehingga datanya ada 2 guru. Dari 500 guru itu yang sudah verbal PPG itu 312 itu. Ya. Kemudian dari 312 itu kita petakan di TK itu ada 1 guru yang masuk di siaga. Ada 1 ya? Iya, ada 1 guru yang masuk di siaga. Dan memang ini unik gitu. Jadi tidak semua kabupaten kota memiliki guru PAI di TK. Di Rembang ini kita punya 1 di salah satu TK di Kecamatan Bulu. Kemudian di SD itu ada 263 guru, SMP 36 guru, SMA 4 guru, SMK 8, kemudian di SLB itu ada 1. Ini yang sudah diverbal, jumlahnya 312. Nah, ini nanti yang akan kita kurangi 65 di pitch 1. Insya Allah kalau pitch 2 itu nanti bisa kita ajukan semua, sisanya di pitch 2. Sehingga nanti kerja kita selesai lah, nunggu pitch 3, pitch 4.
Lantas ini Pak, guru-guru yang sudah bersertifikasi ya, sudah mendapatkan yang sudah lolos PPG dan sudah bersertifikat, mendapatkan tunjangan guru ya, Ya, tentunya. Itu bagaimana Pak? Evaluasi kinerja mereka, pengawasan oleh Kemenak Rembang Pak. Oke. Untuk guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu kita ada monitoring dan evaluasi. Ya, kalau di seksi PAIS kita lakukan 1 kali dalam 1 tahun, gitu. Yang secara serentak. Gitu. Nah, kemudian secara insidental kita kunjungan ke sekolah-sekolah. Gitu. Kemudian kita juga punya pengawas pendidikan agama Islam yang secara intensif untuk memantau perkembangan kawan-kawan guru PAI, bagaimana kompetensinya, bagaimana kreativitasnya. Nah, kemudian untuk yang kawan-kawan guru yang akan PPG itu nanti akan juga kita programkan untuk kita evaluasi. Ya, kita adakan ya monitoring lah. Nah, bagaimana after before-nya itu nanti seperti apa gitu. Jadi before-nya seperti apa, kemudian after-nya seperti apa. Sehingga kita ada tindak lanjut. Nah, setelah PPG itu ada perkembangan tidak. Kalau tidak ada perkembangan tentu kita akan menyiapkan berbagai metode bagaimana kawan-kawan itu bisa meningkat kompetensinya, bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita di sekolah. Dan itu insya Allah kita siapkan di program kami, termasuk di MGMP, KKG, di MGMP SMP, SMA, SMK, kemudian di KKG SD, itu saya tekankan untuk membuat program ya. Ya, dalam 1 tahun itu mereka ketika mengadakan KKG mau apa? Tidak hanya sekedar kumpul, berbagi informasi saja. Ya, harus ada perkembangan ya Pak ya. Betul. Nah, dan kemarin sudah ada yang melaksanakan, ya seperti di KKG Rembang kemarin itu ada ketika KKG juga ada selingan pelatihan lupa saya itu namanya, yang seperti dilaksanakan Pak Kasubag dulu. Apa itu namanya Mbak? Apa? Yang program Senin dulu itu loh ya, pojok info corner. Sensasi itu. Ya semacam itu. Public speaking. Nah, ada pelatihan public speaking. Ya, itu di KKG Rembang kemarin. Kenapa mesti ada public? Mereka sudah biasa ngajar di depan siswa, Pak. Ya, public speaking itu kan perlu sekali. Gitu. Ya, perlu sekali untuk ditekankan kepada kawan-kawan guru. Guru PAI itu kan tidak hanya berkhidmat tidak hanya di sekolah saja, tetapi guru PAI adalah kiai dan bunyainya di masyarakat juga ya Pak ya. Betul, ya. Jadi mereka harus khidmah untuk semua, bermanfaat. Tidak hanya di sekolah ya, tapi di masyarakat juga. Dan itu perlu public speaking. Ini yang untuk tahap 1 mulai PPG Daljab kapan nih Pak? Ya kita nanti nunggu proses lah. Oh gitu ya. Schedule sudah ada. Timeline-nya awal Maret ya Pak ya? Iya, insya Allah awal Maret di schedule yang sudah dijadwalkan Dirjen, tentu nanti kita ikuti secara terus-menerus. Semoga nanti sesuai dengan schedule itu. Dan kawan-kawan yang 65 juga sudah kami kumpulkan kemarin. Hari Selasa. Selasa kemarin. Tanggal berapa itu hari Selasa kemarin itu. Ya, sekitar yang untuk tahap 1 sudah mau ini ya PPG Daljab. Untuk tahap kedua nih Pak, kira-kira kapan nih Pak? Iya, pasca ini nantilah. Ini jadi, belum ada kabar lagi Pak. Betul. Tapi nanti itu tetap berjalan nanti. Berjalan ya. Berjalan. Karena PPG ini kan online murni. Jadi pelaksanaannya online murni dan hanya 45 hari. 45 hari. Ya, kalau dulu kan 4 bulan. Jadi sangat memakan waktu sekali. Saya pernah jadi korban itu ya. Karena istri saya itu pernah
PPG 4 bulan, jadi Wah, hampir tidak ditinggal terlayani. istrinya ya Pak ya. Saya yang melayani istri gitu. Jadi ternyata memang PPG 4 bulan itu membawa korban ya, tapi korban yang Korban suami ya yang jadi korban. untuk jadi sesuatu yang hebat memang harus Kali dong, ditempa, suami yang ya. melayani istri Pak. Betul gitu. Dan itu saya rasakan sendiri Iya, gitu. Sebelum jadi kasih pais itu. Berkahnya ya Pak ya jadi kasih pahit. Baik Pak Aziz, terima kasih atas penjelasannya mengenai PPG Guru PAI. Semoga guru-guru PAI yang sudah lolos di tahap 1 lancar ya Pak ya sampai Amin, begitu. amin, Dan amin, semoga amin. teman-teman yang belum akan lancar juga menjalani tahapan-tahapan dari seleksi calon peserta PPG. Boleh closing statement? Oh, silakan Pak. Oke. Ya, ini ada closing statement dari Pak Kasih PAI. Monggo. Oke. Saya berharap sekali kepada kawan-kawan guru PAI ya. Yang pertama yang sudah bersertifikasi, tentu saya berharap kawan-kawan berinovasi secara terus-menerus, gitu. Berkreasi secara terus-menerus, mengembangkan kompetensi diri secara terus-menerus, gitu. Tidak berhenti di dalam berinovasi untuk lebih bermanfaat kepada anak didik kita. Bagaimana menciptakan anak didik itu yang berakhlakul karimah. Jadi prestasi tertinggi seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan berakhlakul karimah. Ya, betul. Ya, tidak hanya prestasi tingkat kabupaten yang bersertifikat, provinsi, nasional, bahkan internasional. Tidak hanya itu. Tapi bagi saya adalah prestasi tertinggi adalah bagaimana mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Karena itu yang nanti akan dimanfaatkan. Kemudian bagi kawan-kawan yang nanti masuk PIT 1 ya bersiap-siap sajalah nanti tetap dipantau siaganya, sambil nanti juga menunggu informasi penting dari kami. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum, bersabar dan jangan iri ya, jangan iri. Oh aku kok tahap 2 itu, padahal saya lebih tua begitu ya, kadang-kadang seperti itu. Tetapi ikhlaskan saja itu. Kalau kita ikhlas, ya, kita doakan justru malah enak. Ketika PIT 2 itu malah enak nanti itu. Nanti bisa belajar kepada yang PIT 1 itu seperti ya. apa kita. Bisa belajar dari kawan-kawan yang PIT 1. Tapi semuanya nanti akan punya status hukum yang sama. PIT 1, PIT 2, PIT 3 itu status hukumnya sama. Karena penerimaan tunjangan TPG adalah Januari tahun berikutnya. Jadi yang lulus PIT 1, yang lulus PIT 2, yang lulus PIT 3 itu nanti penerimaan TPG-nya sama. Cuman waktu PPG-nya aja ya. Maka nanti kawan-kawan guru tidak perlu resah dan gelisah. Insya Allah kami yang di sini akan membantu Bapak Ibu guru. Dan saya berharap Bapak Ibu guru tetap ikhlas, ya, ikhlas ridho di dalam mengajar supaya aura kebaikan itu merasuk kepada anak-anak didik kita. Saya kira itu. Terima kasih. Wah, menjurus sekali ya Pak ya, daging banget apa yang disampaikan Pak Aziz, pesan-pesannya untuk para guru PAI ya Pak ya. Selain tidak hanya mengejar sertifikasi ya Pak ya, tapi juga bagaimana mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendidik generasi-generasi di sekolah untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah ya Pak ya. Baik pemirsa, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Iko Sofa, mohon undur diri. Sampai jumpa pada podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.